yang disampaikan oleh Mas Faisal ya, kalau Mas Faisal bilang bahwa neraca perdagangan masih baik, resesi nanti juga masih kecil untuk Indonesia, wah ini berarti udah bisa belanja kapal dong gitu ya. Karena kita terus terang aja masih ketakutan gitu kan, waduh ini resesi, inflasi nanti naik gitu kan, apalagi di negara lain sudah banyak negara yang bangkrut gitu kan. Jadi kita sendiri masih menahan-nahan kawan-kawan untuk pada membeli kapal gitu ya. Memang harga kapal ini sekarang sudah mulai menurun sih sedikit, tapi masih kelihatannya masih teman-teman masih mencoba untuk menahan untuk belanja gitu. Tapi ini sekarang kalau Mas Faisal bicara seperti ini artinya nih Mandiri memang mau menyiapkan untuk pinjaman-pinjaman teman-teman pelayaran nih Mas Faisal gitu ya. Rekomendasi Anda mungkin Bu Karmelita untuk pemerintah mengenai harga ini? Harga gimana Mbak? Untuk daya tarifnya, terkait biaya dan tarifnya. Ya kalau menurut kita ya kita harapkan pemerintah memberikanlah tadi seperti yang saya sampaikan ya, interest rate juga harus rendah lah seperti negara lain gitu ya. Dan kalau soal kita belanja kapal kan banyak sekarang ini kan kita belanjanya masih banyak belanja di luar nih, karena pembangunan kapal di Indonesia pun juga masih terbatas ya, size kapal yang dijual di Indonesia gitu Mbak. Baik, saya kembali ke Mas Faisal. Mas Faisal, kalau komoditas ini naik begitu ya, terus penerimaan juga naik, subsidi juga meningkat begitu, sampai kapan kira-kira pemerintah kuat untuk memberikan subsidi? Kalau untuk terkait dengan subsidi, memang kan kalau kita lihat gini Mbak, kan subsidi itu kan juga mengikuti dari harga, terutama harga minyak ya, harga minyak. Nah kalau kita lihat ini kan, jika memang akan ada potensi terjadi resesi di negara besar, permintaannya berkurang, artinya kan memang tendensinya ke depan tuh harga-harga komoditas itu akan turun. Harusnya juga harga minyak itu akan turun ya Mbak. Sebenarnya sekarang trennya harga minyak sudah mulai menurun juga kan ya, ke bawah. Sudah hampir ke bawah 100. Jadi memang tendensinya kalau ke depan kalau harga komoditas itu akan menurun, memang windfall-nya juga akan turun, tapi kan juga beban subsidinya juga akan menurun karena kita mengimpornya akan lebih murah. Seperti itu. Baik Bu Karmelita, kalau dampak gangguan rantai pasok global ke industri perkapalan Indonesia bagaimana Bu? Bu Karmelita? Kan memang kalau gangguan rantai pasok itu kan akibat pandemi ya Mbak ya. Jadi kita tidak bisa mengantisipasi juga ya, saat ini udah endemi, tapi ya kita mesti tetap berhati-hati ya. Terutama di negara-negara Asia yang mengandalkan ekspor pada MLO ya, kita juga mengantisipasi gangguan angkutan itu pada eksportir ya, kalau misalnya nantinya akan ada lockdown lagi atau tapi kita lihatnya, kita mengharapkan ya pemerintah mungkin memerlukan memiliki flag carrier ya, supaya jangan tergantung dengan perusahaan pelayaran asing gitu ya. Jadi untuk mengangkut produk-produk unggulan ekspor kita gitu, tentunya untuk meningkatkan daya saing serta membangun armada internasional yang kompetitif gitu. Jadi kita perlu pendanaan yang murah juga untuk itu ya. Itu sih pendapat saya Mbak. Baik, Mas Faisal, tanggapan Anda mengenai hal ini bagaimana? Ya halo Mbak. Ya memang sih kalau memang ke depan memang tadi saya sudah sebutnya memang secara umum bahwa memang logistik dan transport untuk kegiatan perdagangan itu memang ke depan Indonesia masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan. Tapi memang kita lihat arah kesananya sudah ada ya, dengan memang pemerintah sudah menyiapkan beberapa aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan yang akan terus mempermudah untuk dan juga akan meningkatkan performa dari sektor logistik dan transport kita.